Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu-ibu guru SMK di Ponorogo Tulakan. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita siang hari ini bisa kumpul di dalam acara destinasi budaya positif. Soal juga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita zaman kegelapan zaman sekarang ini melalui ajaran agama Islam yang selalu kita nantikan yaumul mahsyar. Ibu-ibu yang berbahagia tentunya pada siang ini mohon maaf saya mengganggu aktivitas panjenengan semua dan juga saya juga merepotkan di sini. Kita nanti sama-sama belajar tentang budaya positif. Jadi kita nanti belajar tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Ngoten nggih? Nah, sebelum saya memaparkan materi, saya akan memutarkan sebuah video. Ya lupa, ini tadi ada ice breaking dulu ya. Kita ice breaking tadi, ice breakingnya gajah sama semut. Monggo ibu-ibu berdiri dulu. Jadi nanti kalau misalkan saya bilang gajah seperti ini, ya. Kalau semut itu seperti ini, tangan di atas. Oke, bisa mulai? Bisa. Gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut. Oke, terima kasih. Dan di sini ada sebuah video. Sebelum saya ke budaya positif, nggih. Ini ada sebuah video tentang guru seperti apakah kita selama ini. Nanti mohon tanggapannya, nggih. Silakan menonton dan merefleksikannya. Nah, di sini ada apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D, A, B, C, D, dan E dalam hal mengontrol murid dalam keseharian. Saya termasuk guru yang mana? Apa yang perlu saya perbaiki? Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali
Satu ya, masukkan. Tos dulu dong. Kelihatan teman. Wah, jadi kok aku kenal tadi? Apa ya? Oke, sebelum lanjut, itu tadi ada guru A, B, C ya. Nah, dari perlakuan masing-masing guru itu tadi kan berbeda untuk ke anak. Monggo silahkan dari Bu Anita, silahkan memberikan tanggapannya tentang guru A, B, dan C tadi. Monggo Bu. Ini maksudnya saya seperti apa kalau tanggapan saya yang tadi ya. Kalau menurut saya kayaknya semua ada ya, kita pernah mengalami yang seperti itu yang di video tadi. Kayaknya saya juga pernah mengalami semuanya. 11 tahun mengajar tentu berubah-ubah cara mengajarnya ya. Yang pertama dulu saya pernah yang video pertama yang jaraknya minta iPhone sejam di dalam kelas itu saya pernah sekali, bukan pernah, sering sekali ketika tahun 2013 sampai 2015an saya seperti itu. Terus pernah juga yang kedua tadi, tapi tidak sering yang itu, kalau punya lagi nggak enak kayaknya yang kedua itu. Terus kalau yang ketiga juga dialami ketika sudah 7 tahunan atau 6 tahunan itu saya mulai seperti itu. Sebenarnya semua ada kelebihan dan kekurangannya, tapi memang saya sudah mengalaminya semuanya. Jadi yang mana yang terbaik saya tidak tahu, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau yang sekarang mungkin lebih cenderung yang ketiga, karena saya berpikir bahwa kita harus memanusiakan juga manusia. Kalau yang dulu pokoknya yang penting amal mau saya, kamu harus baik kayak gitu. Padahal anak-anak tidak bisa seperti itu. Terima kasih. Atas tanggapannya. Jadi dari video itu, guru seperti apakah kita selama ini? Mungkin semua sudah mengalami dari guru A, B, C. Jadi dari waktu ke waktu kita berusaha memperbaiki diri sebagai seorang guru. Oke, terima kasih Bu Anita atas tanggapannya. Ini langsung saja saya akan ke materi. Di sini tentang budaya positif itu ada konsep inti. Jadi konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Nah, dari video yang tadi itu kan termasuk posisi kontrol ya. Jadi guru seperti apakah kita itu tadi adalah posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini saya yang pertama itu tadi perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu guru tidak asing ya, mohon maaf nggak ada bapaknya, ini semua ibu-ibu. Tidak asing dengan yang namanya berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini nanti yang akan kita juga bahas dalam budaya positif.
miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu ada ilusi guru dalam mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter peserta didik kita. Ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Benar apa enggak ini? Kalau seorang dewasa itu berhak memaksa. Pada pembelajaran diferensiasi, apakah itu sebuah apa nggih? Bukan salah atau benar, tapi apa itu bisa membuat peserta didik kita itu menjadi manusia yang merdeka? Mungkin Bu Afif bisa memberikan tanggapannya. Terima kasih atas waktunya. Menanggapi pernyataan bahwa ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu kalau menurut saya berdasarkan teori yang saya pelajari itu kurang tepat, karena kita masing-masing individu, apalagi anak atau peserta didik, itu memiliki istilahnya bakat ya, itu masing-masing, jadi berbeda-beda. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa memaksa anak untuk mengikuti kita, nah itu kurang tepat. Misalnya anak tersebut tidak bisa gambar, kemudian kita paksa pokoknya kamu harus bisa menggambar. Nah, itu juga kurang tepat. Itu dalam konteks hal seperti itu. Tetapi jika konteksnya itu orang dewasa berhak memaksa dalam hal misalnya perilaku baik dan buruk, itu mungkin masih bisa dibenarkan. Jadi ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu tergantung konteksnya. Jadi kalau dalam hal pengembangan keilmuan atau bakat minat, nah itu kurang tepat karena masing dari kita berbeda-beda. Terima kasih Bu Afif. Sini miskonsepsi. Nah, itu tadi yang namanya miskonsepsi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu tadi. Nah, tepat karena kita sebagai orang dewasa atau kita sebagai seorang guru itu kalau harusnya filosofi Ki Hajar Dewantara itu mungkin Bu Anita sama Bu Afif ya sudah mengetahui dan juga sudah mengikuti yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu kita sebagai seorang guru menuntun murid untuk menjadi manusia yang merdeka. Jadi kita kalau memaksa itu kurang tepat. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi bagaimana cara kita menumbuhkan disiplin positif kepada siswa itu dengan kesadaran diri mereka. Jadi kita tidak boleh kalau kita menumbuhkan kesadaran dengan memberi imbalan, ancaman atau hukuman itu tidak bagaimana ya? Untuk peserta didik itu pasti kalau misalkan kamu harus melakukan ini dengan iming-iming imbalan, itu mereka akan mengharapkan lagi dan lagi. Ngoten nggih? Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya.
Nah, di sini contoh nilai kebajikan itu ada profil pelajar Pancasila, ada PYP, ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, yang pertama profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ibu-ibu, ibu-ibu guru di sini semua ingin ya, anaknya itu memiliki profil pelajar Pancasila yang di dalamnya disebutkan seperti itu. Jadi kita pasti punya keinginan anak-anak kita itu beriman, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya ada IPO, Primary Years Program, PYP, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, selanjutnya keterampilan hidup atau life skill itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi itu ada beberapa hal. Nah, di sini ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Kebutuhan ini, Bu Sari? Sebelum saya lanjut, kalau saya kebutuhan dasar manusia mungkin kalau dilihat dari segi ekonomi mungkin dari sandang, pangan mungkin itu. Kalau konteksnya kebutuhan dasar manusia untuk menunjang kehidupan, tapi kalau konteksnya ini mungkin saya belum paham. Kalau di ekonomi kalau kebutuhan dasar manusia ya sandang, pangan. Ya, terima kasih Bu Sari. Benar sekali, kebutuhan dasar manusia itu salah satunya kebutuhan sandang pangan. Jadi kalau yang namanya sandang pangan itu kan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini mungkin saya sendiri itu pernah
dalam motivasi perilaku itu saya melakukan sebuah tanggung jawab, itu takut akan sebuah hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan atau imbalan. Ini juga termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Jadi ibu-ibu di sini mungkin pernah mengalami hal semacam ini atau mempunyai motivasi yang seperti ini? Pernah. Saya juga pernah. Bukan hanya di sekolah, mungkin di rumah pun jika kita melakukan sesuatu itu motivasi kita juga seperti ini. Apakah kita mendapatkan imbalan? Itu hal yang wajar, ya. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi, ini termasuk motivasi internal. Jadi kalau sudah ada menghargai diri sendiri, itu termasuk apa ya? Kesadaran diri. Jadi nanti kita sebagai seorang guru, jika kita sudah bisa menghargai diri sendiri atau mempunyai kesadaran diri sendiri, itu nanti kita bisa menerapkan untuk anak didik kita. Jadi bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran diri pada murid kita agar mereka itu tidak mempunyai motivasi yang eksternal tadi, seperti yang disebutkan tadi, yang nomor 1 sama nomor 2 tadi. Ada yang menghindari hukuman, ada yang menginginkan penghargaan, seperti itu. Jadi itu PR kita untuk membuat anak-anak itu mempunyai kesadaran diri. Jadi setiap melakukan tindakan itu adalah kesadaran diri mereka sendiri, gitu ya. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan apa? Hukuman. Jadi sebuah penghargaan, imbalan itu sama dengan kita mendapatkan apa? Hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau kita menginginkan anak melakukan sesuatu, terus kita nanti ada imbalannya. Nah, itu berarti kita sedang apa? Menghukum murid kita. Nah, di sini ada hukuman, itu ada pengaruhnya, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Juga ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan juga penghargaan itu ada merusak hukuman.
Ada juga penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan itu mematikan kreativitas, dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu tadi apa? Motivasi yang motivasi yang muncul dari dalam diri. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini hukuman. Hukuman itu apa saja? Hukuman itu secara tidak terencana atau tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi kalau hukuman itu kita yang menentukan. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir ada restitusi. Nah, ini restitusi. Ini sebuah hal baru bagi saya juga. Mungkin kalau buat ibu-ibu yang sudah mengikuti guru penggerak, itu restitusi ini sudah tidak asing. Tapi bagi saya ini sangat masih asing restitusi, dan saya masih belajar tentang restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di kelas kita mungkin tidak sadar ya, di dalam kita mengajar atau di dalam kita bersikap pada murid, itu mungkin banyak sekali kasus-kasus di kelas yang kita anggap itu hanya sebuah kasus biasa, dan cara kita menyelesaikannya pun tidak sesuai. Nah, di sini ada restitusi. Ini restitusi itu sebuah proses. Jadi anak-anak itu tidak dihukum atau disalahkan seperti itu. Jadi mereka itu diajak kolaborasi untuk menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak, oh kamu ini salah, tidak seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita tidak boleh mendoktrin anak kalau apa yang mereka lakukan itu salah gitu. Jadi kata-kata kita saja itu yang ada yang bersikap negatif itu akan terbawa ke anak sampai dewasa nanti. Jadi kalau misalkan anak TK itu kamu nggak boleh seperti ini, sampai terbawa nanti. Biasanya seperti itu, pasti masih diingat sampai dewasa. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada posisi kontrol guru, itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita sebagai seorang guru, dari ibu-ibu di sini, di manakah kita sekarang? Jika misalkan kita mendapati sebuah kasus pada murid kita itu sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Ya, ketiga tadi manajer. Mungkin yang lain, mungkin saat kasus itu kita menganggapnya apa, Gen? Saya juga dulu pernah menjadi teman, karena menurut saya kalau kita bisa berteman dengan anak-anak itu kan mereka bisa lebih leluasa menyampaikan pendapat mereka, menyampaikan kritik dan saran. Tapi ada juga kurang tepatnya ternyata. Di situ
mereka itu ya mungkin mereka ya mereka semakin ini tidak tidak menghargai kita sebagai seorang guru. Kadang dari tutur kata mereka itu, oh iya guru kan teman seperti itu ya. Jadi ternyata itu juga kurang efektif. Nah, penghukum apalagi. Mungkin dari awal-awal itu saya sebagai seorang guru juga seperti itu, menghukum. Nah, ternyata itu adalah sebuah kesalahan besar. Jadi kita berusaha memperbaiki diri. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Itu ada pernyataan dan siapa yang mengatakan. Nah, pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Nah, di situ ada saya kecewa sekali. Saya saja sebagai orang dewasa, kalau misalkan mendapatkan kata-kata seperti itu, saya kecewa sekali, itu saya langsung nangis, Ibu. Apalagi anak didik kita, seperti itu ya. Nah, sekarang kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu sebagai apa? Penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini ada kata-kata ayolah lakukan demi ibu bapak. Di sini siapa yang mengatakan? Itu adalah kita sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena di situ ada kata-kata bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita menawarkan ke anak. Jadi kita mengikut sertakan anak, yaitu tadi kolaborasi ya dengan anak. Jadi anak-anak ditanyai bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada kamu selalu yang paling akhir. Ini penghukum. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jika saya sebagai guru penghukum, ya saya akan memperlakukan anak seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Apakah ini bisa membuat anak jerah atau malah sebaliknya? Ibu. Misalkan kalau saya menyuruh mereka hormat pada bendera 1 jam, nah anak-anak itu nanti misalkan pingsan, itu siapa yang repot? Kita gitu. Jadi untuk kita sebagai guru penghukum ini mungkin kita perbaiki ya. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Jadi berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Ini membuat rasa bersalah. Sebagai seorang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini. Selanjutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, ini kita tanyakan kepada murid kita yang tadi tidak memakai atribut. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini tadi dari kasus ini. Sebagai kita menyelesaikan kasus itu dengan menggunakan restitusi begitu. Jadi bukan dengan penghukum atau konsekuensi, jadi kita memakai restitusi. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa membuat peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa ikut memberikan tanggapan atau menjelaskan.
tentang mengapa keyakinan kelas dan mengapa kita harus mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Enggak Bu Tika atau Bu Anita. Karena kalau peraturan itu seperti menekankan pada siswa dan itu biasanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya kalau peraturan sekolah itu pasti dibuat oleh pihak sekolah, tapi tidak dibuat oleh siswa, tapi untuk dipatuhi oleh siswa. Nah, karena kelas itu melibatkan siswa, jadinya kita harus melibatkan siswa untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas agar kelas itu kondusif. Jadi guru dan murid itu sama-sama memiliki satu keyakinan atau satu kesepakatan yang harus dilakukan dan memiliki konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tika atas penjelasannya tentang mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Oke, betul sekali Bu. Jadi di sini ada peraturan, nah, di sini juga ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu tadi selalu membalikan buku ke tempatnya, itu adalah sebuah aturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu ada tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar. Nah, di situ ada ya. Jadi untuk kalau dilarang mengganggu orang lain itu berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi ini yang perlu kita terapkan di kelas, yaitu keyakinan kelas. Ini sama-sama belajar deh. Saya juga belajar biasanya melakukan menuliskan peraturan di kelas itu, peraturan kelas. Nah, sekarang kita belajar untuk mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak ada kata-kata yang negatif seperti itu tadi. Nah, sedikit seperti pernyataan negatif itu jangan, tidak boleh, nah, seperti itu kan termasuk pernyataan negatif. Jadi untuk keyakinan kelas ini harus pernyataan yang dibuat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sedikit tapi mudah diingat oleh peserta didik dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini tadi bahasa tentang restitusi. Nah, ternyata ada tambahnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ sudah ada ya. Dalam melakukan segitiga restitusi itu kita harus yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas yang melakukan kesalahan tadi atau membuat kesalahan. Selanjutnya validasi kebutuhan. Selanjutnya ada menanyakan tentang keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Di situ ada nilai-nilai yang telah kita sepakati. Ada kamu ingin menjadi orang seperti apa, itu kata-katanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kata-kata itu termasuk yang mana?
memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas atau menanyakan keyakinan? Menstabilkan identitas itu sudah ada ya. Terus ya untuk validasi kebutuhan itu ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau kita belajar lagi bagaimana cara menggunakan kata-kata yang bisa dimengerti anak, yang tidak menyinggung anak, yang tidak membuat mereka menjadi lebih bersikap negatif. Jadi kita harus bisa membuat anak-anak itu menjadi positif dengan kata-kata kita. Nah, itu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita itu tadi seperti yang saya di awal, kalau misalkan murid itu melakukan sebuah kesalahan, itu kita tidak langsung memarahi atau menghukum. Jadi kita menstabilkan identitasnya. Nah, itu tadi. Ada kata-katanya yang seperti itu, ya. Berbuat salah itu wajar. Ini belajar lagi saya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Seperti itu kata-katanya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, disitu misalkan kita menangani sebuah kasus siswa, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Ada kata-kata seperti itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau kita menanyakan anak-anak alasannya, itu pasti kita lebih mengetahui kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Nah, selanjutnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini kita sama-sama belajar. Jika di sebuah dalam kita belajar, kita mendapatkan sebuah kasus yang bisa kita selesaikan dengan apa tadi? Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu untuk apa juga ya? Kenapa kok ada di dalam budaya positif? Ini saya perlu asupan dari Bu Rita. Mengapa ada segitiga restitusi di dalam budaya positif? Ini lupa sebenarnya untuk teorinya, tapi prakteknya pasti kita bisa. Yang sudah pernah belajar yang sudah tapi teori itu terkadang bukan susah lupa. Teori dan praktek kan lebih menarik prakteknya ya. Jadi kalau menurut saya kenapa ada segitiga restitusi adalah untuk menjadi sebuah solusi ketika seorang anak atau murid kita melakukan kesalahan.
suruh lari di lapangan dan sebagainya tanpa kita tahu alasan apa mereka melakukan itu. Dan ketika hal itu kita lakukan dan anak itu belum sadar dengan kesalahannya, maka mereka akan menimbulkan mereka memiliki kebencian kepada kita, sehingga hasilnya adalah ada yang mungkin sadar gitu kan, tidak semua anak bisa langsung menyadari kesalahannya ya. Ada yang mungkin sadar gitu, tapi ada juga yang akhirnya justru benci kita, menjadi dendam setelahnya. Itu ada beberapa, saya juga pernah mengalami ketika dihukum saya tidak salah, maka saya akan benci gurunya sampai sekarang. Maka dari itu ada segitiga restitusi ini untuk memberikan satu solusi di mana anak itu diminta untuk memahami sendiri apa kesalahan mereka. Kemudian mereka akan menyadari apa yang akan mereka lakukan tanpa kita memaksa mereka mengerti. Jadi seperti sebuah praktek agar mereka memahami, oh di sini loh salahku, oh yang saya lakukan tadi salah. Dan kita hanya mendampingi mereka seperti coaching ya, memberikan coaching kepada mereka agar mereka itu menemukan solusi atau menemukan di mana letak kesalahan saya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Nah, hal tersebut akan menyebabkan anak memiliki motivasi intrinsik untuk memperbaiki diri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Saya belajar lagi dari tanggapan Bu Anita ini tadi tentang segitiga restitusi. Kalau saya masih belum menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus, juga baru mengetahui ini. Ternyata memecahkan kasus anak dengan memakai segitiga restitusi itu juga ada asiknya. Jadi kita bisa lebih memahami karakter siswa, lebih memahami dasar mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, ternyata ini yang terakhir ya, menanyakan keyakinan ini tadi. Jadi di sini tadi kita sama-sama belajar tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Nah, saya meminta Bu Afif untuk tanggapannya setelah saya menyampaikan presentasi ini. Monggo Bu, mungkin ada yang perlu disampaikan atau tanggapan saja dari budaya positif ini. Sedikit saja. Saya belajar dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan mengenai budaya positif yang sudah didapatkan oleh Bu Yasmin Indra tadi. Itu merupakan sesuatu yang sangat kita perlukan sebagai seorang guru untuk menanamkan budaya positif kepada anak-anak, karena sesungguhnya budaya positif ini adalah salah satu cara kita untuk menumbuhkan karakter pada peserta didik. Jadi sesungguhnya kalau saya melihat isi dari budaya positif ini adalah salah satu terapi yang harus kita berikan kepada peserta didik agar peserta didik memiliki karakter yang kuat, terutama di sini penumbuhan motivasi intrinsik. Artinya anak-anak itu sebenarnya memiliki dasar ya, jadi memiliki dasar yang baik. Nah, hanya saja lingkungan ataupun misalnya lingkungan di rumah maupun lingkungan sekolah itu yang menyebabkan dasar yang baik tadi menjadi sesuatu hal yang kurang baik. Nah, kita dengan belajar ini diharapkan mampu menuntun anak-anak itu untuk menumbuhkan atau mengembangkan karakter dasar yang mereka miliki, sehingga mereka menjadi pribadi yang baik dan generasi emas bagi bangsa Indonesia. Itu tanggapan saya, Bu.
Yasmin, terima kasih. Terima kasih Bu Afif atas tanggapannya dan juga terima kasih kepada ibu-ibu semua di sini tadi kita sama-sama belajar bagaimana cara kita tentang budaya positif tadi menumbuhkan kesadaran bagi murid kita, ya. Terus juga kita belajar tentang segitiga restitusi dan terima kasih Bu Afif juga Bu Anita berbagi pengalamannya, memberikan tanggapan juga ibu-ibu semuanya yang sudah mau ikut belajar di sini. Karena ini sudah selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Kesimpulan, oke, mohon maaf. Jadi kesimpulannya di sini, setelah kita belajar budaya positif juga tentang penerapan segitiga restitusi tadi, jadi kita sebagai seorang guru perlu belajar lagi, ya, tentang bagaimana kita menerapkannya kepada peserta didik agar anak-anak itu tidak merasa seperti itu tadi, dalam motivasi mereka tidak menginginkan imbalan atau tidak perlu kita hukum dulu untuk melakukan sesuatu. Jadi kita harus bisa menumbuhkan kesadaran diri mereka, seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kita harus belajar lagi untuk menjadikan anak didik kita menjadi yang tadi profil pelajar Pancasila, menjadikan mereka manusia yang merdeka. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.